Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fahrisan dengan NIM D0712111073 dari Teknik Industri B Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kutipan, rujukan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Pertama itu kutipan. Pengertian. Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Fungsi. Kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah dan memuatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Jenis-jenis kutipan. Kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Terdapat dua tujuan dari pengutipan langsung. Pertama, mengenalkan suatu hal yang baru. Suatu hal yang baru tersebut dapat berupa istilah baru, konsep baru, gagasan baru, dan sebagainya. Agar tidak disalah tafsirkan karena hal yang disampaikan merupakan hal yang baru, maka penulis dapat menuliskan kutipannya secara langsung. Kedua, pengutipan langsung dapat memberikan tekanan atau hal untuk diberi perhatian pada suatu yang khas dari orang lain, walaupun bukan hal baru. Bila kutipan langsung mengandung ciri khas dari orang lain, maka kekhasan tersebut harus diperkenalkan sesuai dengan aslinya. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kalimat yang digunakan penulis berbeda dengan gagasan orang lain yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Dalam pembuatan kutipan jenis ini, pengutip memerlukan keterampilan dalam berbahasa, seperti merangkai kalimat yang baik dan efektif dengan kata-katanya sendiri, dan tetap mencerminkan bahwa ide yang dikutip merupakan ide penulis aslinya. Contoh kutipan. Kedua, rujukan. Pengertian. Pengertian kata rujukan yaitu merupakan kata yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya maupun sesudahnya dalam suatu kalimat. Fungsi. Kata rujukan ini berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian teks atau sebagai kohesi. Jenis-jenis rujukan. Kata rujukan dibagi menjadi dua jenis menurut arah rujukannya, yaitu kata rujukan yang menunjuk hal yang telah disebutkan atau ke arah kiri, disebut anaforis, dan kata rujukan yang menunjukkan hal yang belum disebutkan atau kata rujukan ke arah kanan, kataforis. Kata rujukan anaforis meliputi dia, ia, nya, mereka, beliau, itu, ini, demikian, begitu, hal itu, si ini, situ, dan sana. Kata rujukan kataforis yaitu meliputi berikut ini, begini, demikian, yakni, dan yaitu. Contoh rujukan. Tiga. Daftar pustaka. Pengertian. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Fungsi. Memenuhi etika penulisan, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian, sebagai pendukung ide seorang penulis, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, dan referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Cara menulis daftar pustaka. Nama penulis. Dalam menulis nama penulis buku, maka nama penulis buku tersebut dibalik. Contoh, Hadi Setiadi ditulis menjadi Setiadi Hadi. Tahun. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri tanda titik. Contoh, Setiadi Hadi 2017. Judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Contoh, Setiadi Hadi 2017, cerdas belajar bahasa Indonesia. Kota penerbit.
Kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Contoh, Setiadi Hadi 2017, Cerdas Belajar Bahasa Indonesia, Jakarta. Penerbit. Penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan. Ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Contoh daftar pustaka. Catatan kaki. Pengertian. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Fungsi. Catatan kaki berfungsi untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusunan daftar bacaan pada karya ilmiah supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip, supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Dan untuk menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Jenis-jenis catatan kaki. Catatan kaki lengkap. Catatan kaki lengkap ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Catatan kaki singkat. Catatan kaki singkat ditulis singkat dan terdiri dari 3 macam, yaitu IBID. Singkatan dari IBIDUM artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar, digarisbawahi, diikuti titik, dan koma, lalu nomor halaman. OPCIT, singkatan dari Oper Citato, artinya dalam karya ilmiah yang telah dikutip, dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain, urutannya, nama pengarang, OPCIT, dan nomor halaman. LOCCIT, singkatan dari Loco Citato, artinya tempat yang telah dikutip, seperti di atas tetapi dari halaman yang sama, nama pengarang, LOCCIT, lalu tanpa nomor halaman. Cara menulis catatan kaki. Penulisannya dipisahkan oleh garis yang panjangnya 14 karakter dari margin sebelah kiri dan berjarak 4 spasi dari tulisan atau teks. Diketik atau ditulis dengan 1 spasi. Harus diberikan nomor. Nomor pada catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin sebelah kiri. Kalau catatan kakinya lebih dari 1 baris, maka pada baris yang kedua maupun selanjutnya dimulai seperti margin teks yang biasanya tepat pada margin bagian sebelah kiri. Kalau catatan kakinya lebih dari 1, maka jarak antar catatan kaki dengan catatan kaki yang lainnya sama seperti jarak spasi pada teks. Catatan kaki harus ditulis pada halaman yang sama. Jika terlalu panjang, lebih baik potong teksnya daripada memotong catatan kaki. Berjarak 3 cm dengan margin bagian bawah, seperti halnya pada aturan teks. Teknis membuat penulisan catatan kaki. Nama pengarang tidak dibalik. Judul buku dicetak miring jika diketik dengan komputer atau di garis bawah jika tidak dengan komputer. Selain buku, artikel di majalah, koran atau jurnal, judul sumber ditempatkan dalam tanda petik 2, tidak dicetak miring atau di garis bawah. Kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, nomor halaman, semua unsur dihubungkan dengan tanda koma, kecuali setelah kota terbit dihubungkan dengan tanda titik 2. Contoh catatan kaki. Sekian penjelasan singkat saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.